Bab 49. Aku harus menjauhimu. Chiko memutuskan untuk tidak pergi ke perusahaan hari itu. Dia lebih memilih untuk menemani Nisa di rumah. Dari pagi Gary sudah banyak melakukan panggilan telepon terkait masalah perusahaan. Tapi Chiko tetap tidak bergeming. Dia tetap pada pendiriannya. Dia memilih menyelesaikan masalah perusahaan di rumah, sembari menunggu Nisa terbangun. Chiko memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Ketika dia selesai mandi, terdengar perdebatan di kamar tidur. Aku mau ini dilepas, Sus. Tapi Ibu, tekanan darah Ibu masih belum stabil. Aku sudah nggak apa-apa. Tolong lepasin infus ini. Nisa tetap ngeyel. Tunggu tekanan darah dan kadar gula darah Ibu stabil dulu. Nanti saya lepas, Bu. Aku mau dilepas sekarang. Ada apa ini? Chiko datang menengahi perdebatan mereka. Begini Pak, Bu Nisa minta selang infusnya untuk dilepas. Padahal baru saya cek tekanan darah sama kadar gula darahnya belum stabil. Baik Sus, kamu bisa tinggalkan kami. Biar saya yang membujuknya. Baik Pak. Sepeninggal perawat, Nisa terdiam 1000 bahasa. Dia sudah memutuskan untuk menjauhi Chiko. Jadi, dia harus bisa bersikap sedingin mungkin terhadap laki-laki tersebut. Sayang, infusnya belum bisa dilepas. Kita tunggu sampai kondisimu baik, baru bisa lepas ya. Tapi aku nggak bisa beraktivitas. Aku sudah tidak apa-apa. Tolong dilepas saja. Mau beraktivitas apa? Mau ke kamar mandi? Mau makan? Biar aku yang bantuin semua ya. Aku tidak mau. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku hanya nggak mau. Nisa kembali terdiam. Wajahnya cemberut. Sesaat kemudian, Nisa merasa ingin ke kamar mandi. Ritual pagi yang biasa dilakukannya adalah buang air kecil, dilanjut mandi. Sekarang dia merasa sangat ingin buang air kecil. Pelan-pelan, Nisa beranjak dan mengambil infus. Bersiap-siap untuk berdiri dan pergi ke kamar mandi. Mau kemana sayang? Aku bantuin ya. Chiko dengan sigap sudah berada di samping Nisa dan memeluk pinggang Nisa, serta mengambil infus di tangannya. Lepaskan aku! Nisa menepis tangan Chiko dan berusaha mengambil kembali cairan infusnya. Kenapa? Aku bantuin ke kamar mandi. Aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau kamu bantu. Bu Retno! Bu! Nisa berteriak-teriak memanggil Bu Retno yang kemudian datang dengan tergopoh-gopoh. Iya Nona, ada yang bisa Ibu bantu. Bu, tolong bantu saya ke kamar mandi. Nisa berkata dengan lemah. Tubuhnya masih berusaha menepis tangan Chiko. Dengan berat hati, Chiko mengalah dan membiarkan Nisa untuk pergi bersama Bu Retno. Seharian Chiko berusaha untuk membantu Nisa dalam melakukan aktivitasnya. Tapi Nisa menolak semua bantuannya. Mau makan apa sayang? Aku suapin ya. Aku nggak mau. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi galak begini? Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu nggak keluar saja? Aku nggak pingin lihat kamu. Sayang, kamu kenapa sih? Jangan panggil-panggil aku sayang. Aku bukan sayangmu. Hei sayang, kamu kenapa sih? Kemarin kamu nggak kayak begini. Pergi. Aku nggak pingin lihat kamu. Nisa menutup wajahnya dengan selimut. Pertanda ingin mengakhiri pembicaraan Chiko. Chiko melihatnya dengan tatapan sedih dan bingung. Dia menatap Bu Retno, seolah-olah mencari jawaban. Chiko memberi kode melalui mata. Bertanda dia ingin berbicara dengan Bu Retno. Mereka meninggalkan Nisa sendirian di kamar. Chiko mengajak Bu Retno ke ruang tamu. Sebenarnya apa yang terjadi pada dia, Bu? Saya juga kurang yakin, Tuan. Kemarin dia masih baik-baik saja. Tapi kenapa sekarang jadi seperti ini? Mungkin bawaan bayinya, Tuan. Bawaan bayi? Iya, Tuan. Terkadang ketika hamil, emosi wanita sering berubah-ubah. Bisa tiba-tiba bahagia, sedih, ceria, pendiam, dan lain-lain. Emosi mereka tidak bisa ditebak. Tapi kenapa dia melakukan itu hanya padaku? Kenapa emosinya padamu tidak berubah? Mungkin karena Anda suaminya dan ayah dari bayinya. Makanya emosinya hanya untuk Tuan. Tapi jangan khawatir Tuan, emosi itu tidak akan bertahan lama. Mungkin saat ini beliau bersikap seperti itu terhadap Anda. Tapi
Di waktu lain, dia akan bersikap sangat sayang dan manja terhadap Anda. Benarkah dia akan bersikap seperti itu? Iya, Tuan. Saya yakin. Baiklah, aku percaya padamu. Tolong jaga dia untukku. Aku akan turun ke bawah sebentar. Baik, Tuan. Chico ke lobi menuju kafe di depan gedung apartemen. Dia menyuruh Gary untuk menemuinya di kafe itu. Dia tidak ingin kehadiran Gary beserta pekerjaan yang dibawanya mengganggu kondisi Misha di luar. Di luar kafe, Chico sudah bisa melihat kehadiran Gary. Ketika dia tengah berjalan menghampiri Gary, terasa sebuah tepukan di bahunya. Hei bro, lama tidak bertemu. Chico menoleh dan melihat wajah yang dikenalnya. Mr. Daniel? Hei Mr. Daniel, senang bertemu dengan Anda. Bro, kita sudah sepakat untuk melupakan formalitas. Daniel menepuk-tepuk bahu Chico. Sedang apa di sini bro? Aku minta maaf dengan sikapku kemarin. Itu sangat memalukan. Sikap memalukan? Ya, kamu tahu sendiri lah bro. Mabuk dan curhat tentang wanita. Sungguh. Aku tidak bisa bersikap seperti itu. Kuharap kamu bisa memakluminya. Daniel berkata dengan malu-malu. Itu hal yang wajar. Jika saya di posisi Anda pun saya akan bersikap seperti itu. Kenapa jadi formal lagi bro? Ayo bergabung denganku bro. Daniel mendorong tubuh Chico agar duduk di kursinya. Mau tidak mau, Chico menuruti kemauan Daniel. Gary melihat kehadiran bosnya. Dia ingin menghampiri Chico, tapi Chico memberi kode agar mereka tidak diganggu. Bagaimana dengan wanita yang kemarin? Apa kamu sudah menemukannya? Chico berusaha berbahasa basi. Sepertinya dia memilih topik yang salah. Mata Daniel terlihat bersinar-sinar mendengar pertanyaan itu. Bro, aku sudah menemukannya. Aku senang sekali bertemu dengan dia. Dan bisa bercerita tentang dia. Dan tanpa disuruh pun, Daniel bercerita panjang lebar menceritakan setiap detail penemuannya. Dan muslihat yang digunakannya agar bisa terus berhubungan dengan wanita itu. Dan sudah berapa hari ini aku tidak bisa menghubunginya bro. Aku ingin mencarinya di setiap gedung itu. Tapi aku menghormatinya. Dia tidak ingin aku datang mencarinya. Yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Seorang pria sejati selalu akan memegang kata-katanya. Sepertinya kamu sangat menyukai wanita ini. Ini sudah bukan perasaan suka lagi bro. Aku rasa ini perasaan cinta. Daniel menatap keluar kafe dengan tatapan menerawang. Sebenarnya Chico dalam kondisi tidak ingin mendengar curhatan orang lain. Mengingat dia sendiri juga sedang mengalami masalah. Tapi mendengar curhatan Daniel sedikit membuatnya iri. Laki-laki itu sangat tegas dengan sikap dan perasaannya. Tidak seperti dirinya yang masih dalam kondisi bimbang dengan perasaannya sendiri. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.